Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Zara Wadia dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Monera dan struktur Monera. Yang pertama, ciri-ciri Monera. 1. Tersusun atas satu sel atau uniseluler. Yang kedua, bentuk sel bervariasi. Yang ketiga, tipe sel prokariotik. Yang keempat, mengandung dinding sel. Yang kelima, eubakteria atau dinding sel mengandung peptidoglikan. Yang keenam, archaebakteria atau dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Yang ketujuh, tidak memiliki organel bermembran. Selanjutnya, struktur Monera. 1. Kapsul mengandung lender yang berfungsi untuk pelekatan terhadap inangnya. Yang kedua, dinding sel mengandung peptidoglikan sehingga ada dua kelompok bakteri berdasarkan dinding selnya. Penentuannya dengan pemberian warna kristal violet. 1. Gram positif berwarna ungu atau biru, dinding sel tebal. Gram negatif berwarna merah atau pink, berdinding sel tipis. Yang ketiga, membran plasma. Fungsinya untuk melindungi cairan sitoplasma dan organel-organel di dalamnya. Yang keempat, ada flagela, berfungsi sebagai alat bergerak. Berdasarkan keberadaan jumlah dan letak flagelanya, bakteri dibedakan menjadi 1. Atrik adalah bakteri yang tidak mempunyai flagela. Yang kedua, monotrik adalah bakteri yang mempunyai flagela yang berjumlah 1 pada salah satu ujung selnya. Yang ketiga, lovotrik adalah bakteri yang mempunyai flagela lebih dari satu berkas pada salah satu ujung selnya. Yang keempat, amfitritik adalah bakteri yang mempunyai flagela 1 atau lebih dari satu berkas pada kedua ujung selnya. Yang kelima, peritrik adalah bakteri yang mempunyai flagela yang jumlahnya banyak dan tersebar pada seluruh permukaan sel tubuhnya. Kelima, ada ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. Yang keenam, nukleoid, materi genetik DNA dan RNA bakteri yang tidak mengandung inti. Yang ketujuh, sitoplasma berupa cairan dengan mengandung beberapa materi organik. Yang kedelapan, pili atau fimbriae, rambut halus yang muncul dari dinding sel, berfungsi untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika dalam peristiwa konjugasi. Yang kesembilan, plasmid, materi genetika DNA dan RNA bakteri yang terpisah dengan nukleoid bagian-bagian sel bakteri lainnya. 1. Klorosom, kloropas pada bakteri yang mengandung pigmen fotosintesis. Yang kedua, mesosom, penonjolan dari membran sel ke arah sitoplasma. Yang ketiga, bakteri inklusi, organel tambahan yang menyimpan makanan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.